Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja ya. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Real estate, relaxation, trim, stress, reservation. Di sini, bagi kalian, seseorang yang mungkin memiliki keuangan yang cukup, yang berkelimpah, lagi banyak-banyaknya uang, lagi banyak-banyaknya tabungan, diminta oleh semesta memikirkan tentang tabungan masa depan. Entah kalian memikirkan tentang rumah, ya, tentang aset rumah, tentang aset tanah, perhiasan, karena untuk jaga-jaga kamu di kemudian hari. Jangan sampai kamu punya uang berlimpah, tabungan yang cukup untuk kamu pergunakan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu kamu beli dan tidak bermanfaat untuk masa depan kamu. Ya, jadi ini untuk kalian yang memiliki tabungan berlimpah, uang berlimpah, rezeki yang lagi mengalir deras. Sisihkan uang kamu untuk tabungan masa depan, entah rumah, tanah, perhiasan tadi yang sewaktu-waktu bisa kamu pergunakan jika nantinya kamu lagi butuh uang. Kalau kamu jadikan beli baju, beli tas, sepatu, ya, atau sesuatu apa yang sekiranya kalau nantinya kamu butuh, ya nggak bisa kamu jual, ya buat apa gitu loh, karena kamu nggak tahu keuangan kamu ke depannya itu bakal seperti apa, bakal bagaimana lah. Selagi mungkin lagi banyak keberlimpahan, lagi mengalir deras, lagi bagus banget ya, sisihkan untuk tabungan masa depan. Oke. Di sini, luangkan waktu untuk merelaksasi diri kamu sendiri. Jika kamu lagi banyak kesibukan, tapi kamu capek, kamu lelah, kamu bisa menarik diri sejenak untuk istirahat, untuk relaksasi. Jangan kalau udah males ngerjain sesuatu, udah ngerasa capek, lelah, jangan dipaksain. Hasilnya nggak akan bagus, ya. Jadi kalau kamu merasa aduh males ngerjain, jangan dipaksain, akan semakin males dan hasil yang kamu kerjain itu nggak bagus. Jadi
kamu diam aja sejenak, tarik diri sejenak, luangkan waktu sejenak, entah itu untuk istirahat yang cukup ya, biar ketika kamu bangun kamu bisa fresh kembali, bisa semangat lagi ya. Atau kamu bisa entahlah di sini kayak kamu pijit ya, kalau memang kamu capek kamu pijit, bisa relaksasi, meditasi ya, seperlu kamu. Pokoknya kamu luangkan waktu biar kamu semangat lagi, bukan malah ketika males kamu paksakan. Tetap males ya, tetap capek, gak akan maksimal hasilnya, malah berantakan. Jadi kalau kamu merasa capek, kamu merasa lelah, kamu merasa males, diam sejenak, relaksasi. Atau kamu bisa pergi ke suatu tempat yang udaranya segar banget, yang hijau banget sejenak. Kamu bisa keluar rumah sejenak ya, menghirup udara ya, di bawah pepohonan lah, di samping pepohonan yang membawa relax untuk pikiran kamu, biar semangat lagi gitu ya. Oke, ada sebuah keberhasilan yang bisa kamu raih, sebuah kemenangan yang bisa kamu dapatkan di hari ini ya. Bahkan kemenangan kamu, keberhasilan kamu bisa kamu nikmati bersama dengan keluarga-keluarga kamu ya. Jadi nggak hanya kamu aja yang menikmati, tapi keluarga kamu bisa menikmati. Entah ini keberhasilan apa ya, ada reward, ada pencapaian, ada yang dapat bonus ya, ada yang dapat tambahan gaji ya, ada sebuah keuangan yang cukup bagus di sini. Tapi pergunakan keuangan kamu dengan bijak ya. Meskipun ada keuangan bagus, ada pencapaian, gunakan keuangan kamu untuk membeli sesuatu yang penting ya, yang sekiranya kamu nggak butuh, di manage dulu, ditahan-tahan dulu. Tapi ada beberapa yang lagi stres banget ya. Ada yang happy karena ada pencapaian, ada keberhasilan, kemenangan, ada bonus ya. Tapi ada beberapa juga yang lagi stres karena merasa banyak beban, perlu bayar ini, harus beli ini, harus pakai ini ya. Terus di sini ada yang lagi mungkin pesan tempat untuk makan bersama dengan keluarga, dengan teman ya. Atau di sini kamu lagi membeli barang sesuatu ya, paketan kamu datang kayak gitu. Pesan untuk hari ini. Ya, ada yang merasa putus asa di sini. Aku rasa ini adalah seseorang ya yang lagi stres juga. Jadi ada seseorang yang dulunya kamu tuh kayak sering support dia ya dalam keuangan. Kamu mungkin punya mantan atau punya seseorang yang dulunya itu kamu support dalam keuangan kalau dia lagi butuh, lagi banyak beban. Ya, setelah berpisah, seseorang ini banyak sekali beban berat dalam hidupnya. Bahkan dia sampai merasa putus asa mikirin beban berat dalam hidupnya ya. Ada yang harus menjaga kesehatan dengan baik. Beberapa aku melihat di sini ada kesehatan yang memburuk atau kesehatan yang menurun. Kalau kamu ngerasa capek ya, ngerasa udah sakit, ada sakit-sakit tertentu, langsung minum obat. Atau kayak lagi ngerasa drop, minum vitamin, istirahat yang cukup ya. Ya, beberapa dari kalian ada kemenangan besar
Ya, ada keberuntungan besar. Ya, mungkin bisa kamu nikmati bersama dengan keluarga kamu. Terus ada yang makan-makan bersama keluarga, kumpul-kumpul bersama dengan keluarga di sini. Oke. Energi untuk hari ini. Ada yang diminta untuk menjaga kesehatan. Oke, ada yang diminta untuk menjaga kesehatan organ intim ya di sini. Kayak mungkin ada yang harus berhati-hati juga ya gini. Untuk yang mungkin memiliki pasangan, terus kalian berhubungan gitu ya. Hati-hati, apalagi kalau misalkan masih pacaran atau gimana. Hati-hati jangan sampai sembarangan orang. Ya. Ngenali juga jangan hanya ngenali sifatnya aja. Tapi berhati-hati juga, takutnya seseorang ini doyan untuk seneng-seneng, doyan untuk ganti-ganti pasangan. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati, jangan sampai tertular lah istilahnya. Ya. Jadi hati-hati dan waspada. Jangan hanya wah sifatnya kayaknya baik, sifatnya kok kayaknya perhatian dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Ingat-ingat juga takutnya di sini ternyata ada masalah tentang organ seksualnya. Ya. Terus di sini mungkin ada yang lagi bertemu dengan seseorang. Ya, lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan. Lagi melakukan hal-hal yang apa ya, senang-senang, happy-happy sama pasangan gitu ya. Terus di sini bisa jadi ada sesuatu yang dimana kamu bisa mendapatkan kegembiraan. Ya. Oke, di sini ya, mungkin dengan mendengarkan musik bisa membantu kamu untuk merelaksasi. Kalau bisa musiknya musik rileks ya. Untuk ya macam-macam sih, kamu bisa melihat musik rileks untuk sakit kepala, musik relaksasi ya. Untuk membantu mendetok racun-racun dalam tubuh, banyak banget. Kamu bisa mendengarkan musik-musik relaksasi yang bisa membangkitkan semangat kamu ya. Mungkin beberapa malah perlu banget mendengarkan. Coba deh kamu searching musik untuk mendetoks racun-racun dalam tubuh. Mungkin bisa membuat kamu menetralisir racun-racun dalam tubuh kamu, entah itu berasal dari pikiran, entah itu energi-energi negatif ya. Jangan kalau kamu lagi stres, galau, dengerinnya musik galau, akan membawa kamu energinya semakin rendah ya. Jadi kalau bisa hindari dulu kalau lagi galau, dengerin musik-musik yang bisa membawa kamu terhanyut pada kesedihan. Oke. Gunakan intuisi kamu. Intuisi kamu akan membawa kamu kepada sebuah keberhasilan, kemenangan ya, dan pencapaian di sini. Connect with Earth ya, mungkin untuk kamu yang lagi jenuh, lagi suntuk ya, kamu perlu terkoneksi dengan alam. Lah itu tadi, kamu perlu pergi ke tempat yang hijau, kamu perlu pergi ke tempat yang fresh, kamu perlu pergi ke tempat yang dimana banyak tumbuh-tumbuhan, terkoneksi dengan alam. Kalau bisa, biar energi kamu semakin positif. Pagi-pagi kamu bangun, di saat udaranya masih fresh, di saat belum ada banyak polusi lalu lalang kendaraan ya, kamu pergi ke halaman, gak usah menggunakan kaki ya, gak usah menggunakan kaki, gak usah menggunakan alas kaki, yang dimana kaki kamu terkoneksi langsung dengan alam, langsung menginjak tanah ya. Di situ nanti ada pertukaran energi. Gak usah menggunakan kaki, gak usah menggunakan alas kaki ya.
jadi kayak nyeker gitu loh ya. Lah, biar di sini kamu terkoneksi dengan alam secara langsung. Itu membantu kamu, alam membantu kamu untuk menarik energi-energi negatif dan terganti dengan energi-energi positif. Ya. Oke. Apa yang terjadi di hari ini? Ya, ada yang lagi sedih, ada yang lagi kecewa, ada yang merasa kenyataannya nggak sesuai dengan harapan. Tapi jangan sampai kamu berputus asa dan merasa bahwa hanya kamu yang mendapatkan kesusahan, kesedihan seperti ini. Banyak orang di luar sana yang lebih menyedihkan ya. Jangan pernah merasa wah diriku paling sedih ya. Nggak perlu kamu ngasihani diri kamu juga sendiri ya. Di sini tetaplah semangat, tetaplah bangkit, percaya bahwa semua masalah, semua ujian, semua cobaan pasti akan ada solusinya. Tinggal bagaimana kamu sabar dalam mendapatkan solusi tersebut. Ya, jadi jangan berputus asa. Kalau kamu lagi ada masalah, kesusahan, lihatlah orang-orang yang lebih di bawah kamu. Mereka mau tetap semangat, mereka tetap berjuang untuk menjalani hidupnya. Ya, jangan ketika kamu lagi sedih nolengnya ke atas. Ke atas itu orang-orang yang beli mobil mewah, beli rumah begini, flexing. Kamu nanti akan semakin merasa putus asa. Tapi kamu ketika dalam kesedihan, kesusahan, lihat mereka yang udah tua, berjualan demi tetap menjalani hari-harinya ya tanpa mengeluh. Atau ada anak-anak kecil di jalanan masih kecil udah bertarung dengan kehidupan. Lihatnya orang seperti itu biar kamu memiliki semangat. Kenapa kamu bisa kalah gitu? Atau ada orang yang mungkin badannya di sini maaf ada cacat-cacat tertentu, tapi mereka tetap semangat ya untuk menjalani hari-harinya, semangat untuk menjalani hidupnya. Kenapa kamu yang punya tubuh lengkap ya belum apa-apa udah putus asa, belum ada apa-apa udah stres ya. Berat-beratnya ujian kamu, masih ada orang yang lebih berat dalam menjalani ujiannya, tapi mereka tetap semangat dan yakin kepada Tuhan bahwa akan ada solusi dari setiap masalah ya. Terus di sini hati-hati untuk tidak percaya dengan orang yang salah, baik di depan namun buruk di belakang. Ini untuk kalian yang punya pasangan, punya gebetan. Dia baik nih, dia baik, dia care sama kamu, dia perhatian di awal-awal. Hati-hati, jangan sampai kamu orangnya baik, orangnya care, perhatian, terus kamu melakukan hubungan suami istri gitu ya, ternyata orangnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menular. Jadi waspada ya kalau soal itu, jangan sembarangan ya. Mungkin ada yang akan kumpul-kumpul nih sama temen lah, makan bersama-sama temen gitu ya, nantinya langsung ngegosip atau mendengarkan kabar, atau kumpul-kumpul sama keluarga mendengarkan gosip, mendengarkan kabar. Ya, ada potensi untuk kalian berkenalan dengan orang baru. Ingat ya, kalau berkenalan orang baru jangan sampai sembarangan kamu melakukan hubungan gitu ya. Untuk kalian yang mungkin ya cara berpacaran seperti itu, hati-hati banget ya. Oke. Kita akan menarik pesan semesta 3 kartu ya. Pesan semesta.
Lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi, ya. Kartu ini mengingatkan kepada kita untuk selalu memandang diri kamu sendiri, ya, diri kita sendiri, orang lain, dan segala situasi dengan kacamata yang bening, ya, dengan mata yang terbuka. Ketika perasaan kasih sayang dikedepankan, semua perasaan-perasaan lain yang kurang positif dan berenergi lebih rendah akan tersapu bersih. Jika kamu melihat sesuatunya dengan sisi positif, dengan perasaan kamu, mungkin pikiran-pikiran negatif atau hal-hal negatif akan terhempaskan gitu ya. Ibarat seperti ini, menyalakan cahaya dalam kegelapan. Ya, selalu berpikir positif meskipun kamu berada di sesuatu hal-hal yang negatif. Kamu selalu melihat kebaikan orang lain ya. Nggak pernah memandang orang lain rendah, karena setiap orang punya kelebihan kekurangan, setiap orang punya kebaikan atau keburukan. Nggak perlu kita ngejudge seseorang jelek, ya. Tetaplah membaur kepada semua orang. Bedakan antara pribadi seseorang dengan perbuatannya. Seringkali kita merasa tidak menyukai seseorang, padahal yang tidak kita sukai sebenarnya adalah perbuatannya, bukan orangnya. Miliki pengertian bahwa selalu ada sisi baik dalam diri setiap orang. Hal ini membuat kamu dimampukan untuk memilih perasaan yang netral dalam berinteraksi dengan orang lain. Kamu menjadi tidak berprasangka kurang baik dengan orang lain dan menjadi lebih objektif. Janganlah ketika kamu hanya mendengarkan hal-hal negatif tentang seseorang, kamu langsung percaya dan ikut melabel, ngejudge seseorang itu kurang baik. Tapi lihatlah dengan mata terbuka bahwa setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya kebaikan. Ingatlah bahwa apa yang terpancar keluar merefleksikan apa yang ada dalam batin. Batin yang bersih memampukan setiap dari kita untuk melihat kebaikan dalam setiap orang. Doakan orang yang mungkin di sini kurang baik bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Doakan agar setiap orang yang kamu temui mampu meraih potensi dan kebijakan tinggi bagi dirinya, perubahan yang lebih baik untuk dirinya. Jadi kalau dengarkan sesuatu ya mungkin kurang baik mengenai seseorang, gosip-gosip, kabar burung, jangan kita ikut ngejudge atau berpikir negatif sama seseorang itu ya. Oke, konselor. Tanpa kamu sadari ataupun tidak, sejatinya kamu adalah seseorang konselor alami. Tidak heran jika orang-orang sekitar kamu senang mencurahkan hati pada kamu. Mendalami konseling, terapi, dan sebagainya itu membuat kamu dapat membantu orang lain yang lebih banyak dan lebih baik. Penyembuhan diri. Kamu mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasilnya. Untuk kalian yang ingin move on, sebenarnya kamu bisa. Ya, tinggal niatkan, tinggal lakukan. Sebenarnya kamu bisa melakukannya diri sendiri, tapi tinggal niatmu. Kadang-kadang ya niatnya belum sungguh-sungguh, seseorang hadir, terkecoh lagi. Seseorang hadir, luluh lagi. Ya, oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.